Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Adik-adik semuanya, ini adalah materi untuk mata kuliah ISP dengan Mr. Hari, which is for meeting 3 ya. Previously we have already conducted for meeting 1 and meeting 2, and today I make a preparation for online activity for meeting 3. First of all, I would like to say sorry for leaving you like this. I mean, I have to make this online activity. Jadi Mr. Hari sebelumnya mohon maaf dulu sebelumnya ya, karena Mr. Hari harus meninggalkan kalian selama 2-3 minggu terakhir ini, karena memang minggu kemarin Mr. Hari baru having surgery, baru ada operasi lagi untuk mencopot selang yang ada dalam perutnya Mr. Hari. Tetapi ternyata ini juga setelah dicopot itu belum sepenuhnya langsung fully recovered. Jadi masih sering demam, masih kemudian agak pusing dan sebagainya. Jadi Mr. Hari selama mungkin 1-2 minggu ke depan ini masih perlu waktu untuk recovery di rumah, seperti itu. So jadi sekali lagi ya, mohon maaf sebelumnya. Tapi Mr. Hari Mr. Hari akan trying to do my best for catching up for our meetings ya. That should be 7 meeting before UTS. Jadi sebelum UTS nanti kan kita sehari ada 7 meeting. Nanti sebisa mungkin Mr. Hari akan buat entah itu online atau offline untuk 7 meeting sebelum UTS, seperti itu. Kalaupun nggak nyampe 7, paling tidak 6 atau apa gitu, untuk 7 selanjutnya nanti dilaksanakan setelah UTS, saya kira nggak masalah. Gitu ya. Okay. For the last meeting, if I'm not mistaken, we have already talked about the definition of ESP, what is ESP, the origin of ESP, and then what else? ESP versus EGP ya, English for specific purpose versus English for general purpose. And then the trees ya, ESP trees, remember that. Jadi cabang-cabang yang ada dalam ESP ya, ada ESP, EAP dan sebagainya kemarin itu. You don't have to be worried. I will put everything in Spada ya. And today I would like to continue for the discussion. And at the end of this activity, I would like to share you the discussion question that you should answer based on the question that I have prepared. Okay. The first thing that I would like to talk about is the emergence of ESP ya. Jadi apa itu emergency? Emergency itu apa artinya? Sangat emergency. Sangat dibutuhkannya ESP itu. Jadi alasan kenapa kok ESP itu sangat dibutuhkan. So basically there are some reason of the emergence of ESP in the world ya. There are already mentioned here, like the Second World War in 1945. Kenapa kok perang dunia tahun 45 itu menjadi alasan kalau ESP itu menjadi dibutuhkan? Karena you know what, after the war, America becoming the superpower country, right? And of course because America has becoming the superpower country, most of the language spoken by America, which is English actually, was used in most of international forums such as United Nations, and then UNICEF, UNESCO, and every kind of international forum like what I told you. Jadi karena sejak perang dunia tahun 45 itu Amerika jadi berkuasa. Akhirnya bahasa Inggris itu digunakan di beberapa diskusi forum internasional karena adik kuasanya kan Amerika. Nah, karena banyak sekali diskusi-diskusi ilmiah di situ, dan there are so many type of discussion of about the development of the industry, development of business, development of everything. Pokoknya ada berbagai diskusi dari anak cabangnya PBB itu ya. Ada UNESCO, UNICEF dan sebagainya. The health ya, kesehatan dan sebagainya. Akhirnya ini perlu nih yang namanya ESP dalam setiap aspek yang digunakan ya. Jadi kalau ngomongin kesehatan di forum diskusi UNESCO
Kesehatan WHO ya. WHO misalnya, mereka mengadakan diskusi forum. Of course, what they are talking about is about the health, and then of course they use English. So that's why when they discuss during in that forum, of course, the specific term of health should be exist there. So that's why, oh, this is the ESP. And then kalau apa misalnya lagi UNICEF misalnya, oh UNICEF juga apa itu namanya? UNICEF itu ngomongin apa? They talk about the development of the children, for example, ya. Of course, they talk about the health of the children, the education of the children, and etc. Of course, they do need also English, but in the specific field of the development of children, for example. That's just because the America has becoming the superpower country after the World War. And then, of course, after the World War, there are the rapid expansion in scientific, ya. If you ever heard before, ada apa itu namanya? Industri apa itu namanya? Revolusi industri. Ya, revolusi industri. Zaman SMA atau SMP saya kira, I think you have already heard about it, right, in your history lesson. Revolusi industri, of course, there are so many technology, there are so many new technology, of course, and then there are so many discussion about that. So that's why the existence of some term about technology, of course, they need to discuss more about that. So this is the ESP happen, ya. Jadi itu yang buat ESP ada di situ. Ada diskusi tentang perkembangan teknologi dan sebagainya. And then the growth of science and technology, ya, hampir sama dengan yang kedua tadi, ya. Karena banyak diskusi-diskusi tentang teknologi dan sains, karena itu jadi bahasa Inggris yang spesifik tentang sains dan teknologi itu menjadi hal yang lumrah untuk term atau kalimat-kalimat yang spesifik terkait tentang ESP, English for Science, English for Technology, like that. The increased use of English as the international language of science, technology, and business. Ya, ini sama ya, hampir sama dengan di atas tadi. And then, nah ini yang nomor 5 ini, the increase of economic power of certain oil-rich country, ya. Jadi ternyata ada juga nih fenomena, yaitu tentang the development of the rich oil countries such as Iran, Saudi Arabia, and then ya pokoknya apa, the Middle East country, ya, Timur Tengah, negara Timur Tengah, yang mana mereka di situ apa namanya, the economic powernya itu muncul, sehingga ESP tentang apa itu, diskusi-diskusi tentang oil dan sebagainya itu juga menjadi pemicu, ya, the emergence, kebutuhan ESP untuk dilakukan. And then the last one, the increased number of international students studying in UK, USA, and Australia, ya. Mungkin kalau cuma apa namanya itu bukan international student. Kalau cuma students dari dalam negeri, mungkin mereka tidak perlu menggunakan ESP, mereka udah paham. Oh, kita ngomongin apa tadi itu? Ngomongin teknologi, kita ngomongin science, kita ngomongin kesehatan, health, dan sebagainya. However, because there are so many international students, of course, they are not just only having discussion in the classroom on the use of, they do not use English only for the communication. However, there are also the needs of them to use English in some specific fields that they are taking in the UK, USA, and Australia. Jadi ada mahasiswa-mahasiswa asing kuliah di Inggris, di Amerika, dan Australia, yang mana mereka mengambil bermacam-macam jurusan, ya, psikologi, hukum, law, dan sebagainya, science, mathematics, and etc. Of course, they need to make sure that there are some specific languages that they can use in order to be able to learn in that faculty. Jadi bahasa Inggris yang memang benar-benar sesuai dengan bidang-bidang mereka di prodi tersebut yang diambil. Jadi itu alasan kenapa kok in the emergence of ESP, ya, dibutuhkannya ESP itu seperti ini. Bisa dipahami, ya. And then the next one is the history and development of English for specific purpose, ya. Jadi di sini ada Bapak ESP yang saya sebutkan di sini, ya, Hutchinson and Waters, yang mana he states that ESP context
In ESP context, the outcomes of historical occurrence resulted from a number of people across the globe who wanted to learn English language due to the key language for the field of science, technology, and commerce. Ya, jadi seperti tadi itu. Karena ada sejarah yang menciptakan emergensi tadi itu loh. Akhirnya apa? Banyak sekali orang yang merasa, oh saya perlu belajar bahasa Inggris yang spesifik tentang apa itu topik-topik tertentu ini, tentang apa bidang saya ini, bidang sains, bidang matematika, bidang ekonomi dan sebagainya tadi itu. And the emergence of English for specific purpose teaching movement resulted from the English language needs of the learners for specific purpose in accordance with their profession or job description. Jadi itu tadi ya, ESP itu jadinya berhubungan nih dengan apa tadi itu, related to their profession and also their job description, seperti itu. Ini masih ada beberapa teori dari Hewings 2002, co-editor of Journal English for Specific Purposes, have three statements. First, the increased number of studies conducted outside the US and UK, such as Central and South America, China, and Hong Kong, di Indonesia belum ada ini, demonstrates the growing acceptance of ESP as an academic discipline. Jadi, bahkan ketika penelitian itu dilakukan di luar negara tadi itu ya, Inggris, Australia, dan Amerika, yaitu seperti contohnya di situ ya, di South America, China, dan Hong Kong, mereka pun sekarang sudah mulai mengedepankan atau mulai untuk mendemonstrasikan ESP dalam bidang-bidang tertentu, karena biasanya seperti itu muncul ketika ada kelas-kelas internasional, misalnya apa itu hukum kelas internasional, kemudian teknik industri tapi kelas internasional. Of course, in the teaching learning process, the discussion in the classroom, and then some assignment given, and then the paper they need to study, they need to read, they need to write. Of course, it should be in English. However, of course, this English should be related to their specific field. Jadi yang kelas-kelas internasional tadi akhirnya muncul juga nih ESP di negara-negara lain, negara berkembang bahkan. Dan sekarang bahkan di Indonesia pun juga sudah menerapkan yang namanya ESP juga, terutama di kelas-kelas yang non pendidikan bahasa Inggris ya, bahasa Inggris untuk kelas non pendidikan bahasa Inggris, seperti yang kalau di UMS itu apa, yang di handle sama LBIPU gitu. Second, the specificity towards which ESP, which include EAP and EOP, is headed. Ya, jadi English for academic purpose dan juga apa ini EOP? English for saya agak lupa ya EOP itu apa ya. Sebentar. Jadi English for occupational purpose, sorry ya, English for occupational. Jadi hampir sama juga dengan ESP ya, specific purpose. Kalau ini lebih ke academic itu di kampus, kalau EOP itu lebih ke occupation. Jadi apa namanya itu? Yang pekerjaan. Artinya apa? Di situ apa namanya itu? ESP itu muncul ketika apa itu namanya? EAP dan EOP itu sudah mulai diimplementasikan. EAP misalnya seperti apa? Seperti yang saya sebutkan tadi ya, English for mathematics, English for engineering, English for law, English for apa di UMS, English for farmasi ya. Jadi prodi-prodi yang di luar pendidikan bahasa Inggris itu English for academic purpose, karena mereka tujuannya adalah untuk belajar ya, masih kuliah dan juga masih apa itu namanya, masih belajar di kelas, belum bekerja. Nah, sementara untuk EOP itu juga bagian dari ESP, yang mana itu EOP di sini kalau untuk orang yang sudah terjun di lapangan, yang sudah lulus dan sudah mulai bekerja. Makanya beberapa teman-teman yang tahun kemarin itu banyak yang melakukan apa itu namanya project itu ke apa itu namanya, ke orang-orang yang sudah bekerja, tidak di sekitaran UMS, tapi yang sudah di pabrik lah, kemudian di Yogyakarta lah, di Malioboro lah dan sebagainya kayak gitu.
And then thirdly, the topics observed seems to have become more EOP oriented, and apparently they have obviated more general program description. Jadi topik-topik itu cenderung diberikan itu lebih menyasar pada topik-topik yang nantinya muncul di dunia pekerjaan. Maka jadi itu ya, ISP itu lebih condongnya ke EOP karena nanti ujungnya nanti kan digunakan untuk bekerja. Sementara untuk IAP itu belajar mungkin ya, tapi topik yang digunakan untuk belajar itu juga ya sama aja dan IOP. Jadi lebih ke topik-topik dalam bekerja seperti itu. Nah, dalam ISP itu ada yang namanya itu needs analysis ya. And this is the notion of needs analysis in ISP setting. Jadi ada beberapa teori di sini yang yang menekankan bahwasanya ketika when we talk about ESP, of course we cannot separate it with needs analysis. Ketika kita ngomongin ESP itu nggak boleh nih dipisahkan dengan yang namanya needs analysis. Jadi Robinson itu bilang apa, needs analysis is generally regarded as critical to ESP, although ESP is by no means the only educational enterprise which make use of it. Kemudian Stevens 1980 menyatakan bahwa needs analysis is necessary first step for specific purpose language teaching. Ya, jadi ini ya, ESP itu langkah pertama. ESP itu. Needs analysis itu langkah pertama yang dilakukan ketika kita mau membuat ESP project. It is more concerned with the nature of scientific discourse. Jadi ini lebih ke fokus atau concern dalam kebutuhan bahasa. Jadi kalau di ESP itu ada yang namanya itu needs, lack, and wants. Needs itu butuh. Jadi siswa itu butuh apa? Lack itu apa? Kekurangan. Jadi mereka kurang apa atau mereka lemah dalam hal apa? Dan yang terakhir itu jadi wants, keinginan. Mereka itu ingin apa? Nah, jadi ketiga itu nanti yang bisa menjadi landasan instrumen, entah itu nanti dalam bentuk pertanyaan, wawancara, atau dalam bentuk kuesioner, statement dalam kuesioner dan sebagainya, itu harus mengacu pada ketiga konsep tadi itu. Dan juga Hutchinson and Waters argue that any language course should be based on needs analysis. Dia malah bilang kalau semua bahasa pendidikan bahasa itu harus didasarkan pada needs analysis ya. Needs analysis is the fundamental components to ESP EAP approach in term of course design. Sementara Dudley Evans dan juga St. John define as needs analysis the process of establishing of what and how of a course. Needs analysis is neither unique to language teaching needs assessment, for example, is the basis of training program and aid development program, nor within language training is it unique to LSP, language for specific purpose. Okay. Nah, Robinson suggests bahwa needs analysis itu is not only just for determining the what and how. Jadi ternyata nggak cuma sekedar itu ya, bukan apa dan bagaimana. Tetapi it should be repeated so that it can be built into the formative process. Jadi ternyata emang harus diulang-ulang. Tetapi kalau untuk untuk basic needs analysis saya kira kita nanti tidak perlu sampai berulang kali ya, satu kali aja nggak masalah. She also suggests that this would lead to a very informative database of learners, sponsor, subject specialists, and above all ESP practitioner view and opinion of English language. Jadi ada beberapa ada beberapa orang itu yang bisa diwawancara ketika kita menentukan ESP for misalnya English for English for batik factory misalnya. Ada batik factory ada nggak sih? Nggak butuh bahasa Inggris ya. English for misalnya ini misalnya English for import and export factory. Jadi bahasa Inggris untuk ekspor dan impor misalnya ya kan. Kan mereka butuh bahasa Inggris jelas. Nah, di situ yang bisa diwawancara itu nggak cuma satu orang. Jadi bisa manajernya, bisa bisa yang jadi keuangannya, bisa yang jadi sekretarisnya, bahkan bosnya pun juga bisa. Jadi beberapa orang itu bisa menjadi sumber needs analysis. Nah, kalau dilihat sebentar.
Mau mati. Sebentar, mau mati nih laptopnya. Oke. Jadi, apa itu namanya? Ketika kita melakukan needs analysis itu bisa dilakukan kepada beberapa orang atau posisi-posisi tertentu. Misalnya English for international restaurant. Jadi bisa chefnya, bisa, kalau kita nyebutnya restoran loh ya, tapi kalau cuma spesifik kalau chef kan mungkin nggak terlalu ya pengguna ya, lebih ke apa namanya, pelayan yang di depan, jadi lebih ke waitersnya yang apa namanya, berinteraksi langsung dengan customer seperti itu. Jadi dulu itu ada yang salah satunya itu apa, English for apa itu namanya, di pabrik apa itu, Konimek apa atau apa itu yang kemarin saya sebutkan itu loh ya. Jadi di situ ada manajernya, ada karyawannya, dan juga ada HRD-nya. Jadi 3 orang itu. Jadi 1 orang HRD, 1 orang manajer, dan 3 atau 4 orang karyawan yang di mesin kayak gitu. Jadi ada beberapa yang menjadi sumber informan dalam needs analysis seperti itu. Nah, kalau EAP, English for Academic Purpose, misalnya yang ada di kampus ya misalnya ya, nah itu selain mahasiswa, itu juga bisa dilakukan needs analysis untuk dosen yang mengajar. Karena ketika Mr. Hari misalnya ngajar di farmasi, nah di situ kan Mr. Hari dan juga mahasiswa juga berinteraksi dengan bahasa Inggris. Jadi bagaimana pandangan dari mahasiswa, bagaimana dari pandangan guru dosen yang mengajar, dan juga dosen dari yang dosen spesifik farmasi itu sendiri. Jadi bukan dosen bahasa Inggrisnya, dosen farmasinya. Jadi dosen farmasi pun mereka juga punya pandangan kalau seperti apa bahasa Inggris yang sebetulnya dibutuhkan dalam pendidikan dalam fakultas farmasi itu seperti apa. Jadi seperti itu apa namanya, database of the target students kayak gitu ya, seperti itu. First, needs analysis aim to know learners as people, as language user, and as language learner. Jadi needs analysis itu untuk mengetahui apa namanya, target studentsnya itu sebagai seorang manusia, sebagai pengguna bahasa, dan juga sebagai pembelajar bahasa. Second, needs analysis study also aims to know how language learning and skill learning can be maximized for a given learner group. Third, needs analysis study aims to know the target situation and learning environment so that data can be appropriately be interpreted ya. Jadi ada target situation, learning environment, itu semuanya dikulik, dicari informasi tentang itu sehingga nanti semua data yang terkumpul itu nanti bisa menjadi bahan yang untuk memvalidasi untuk analisis datanya yang bisa diinterpretasikan. Seperti itu. Nah, kita adik-adik di sini ya, di prodi pendidikan bahasa Inggris yang ngambil mata kuliah ESP itu nanti diharapkan mampu menjadi ESP practitioners. Artinya itu apa? ESP teacher, salah apa namanya kata lainnya ya. ESP practitioner should undertake the needs analysis. The main sources for needs analysis are the learners, people working or studying in the field, ex-students, document relevant to the field, klien, bahkan klien pun bisa dipakai buat apa namanya, sumber needs analysis tadi ya. Employer itu yang bosnya. College itu apa namanya itu? College di sini lebih ke apa namanya? My colleges, rekan kerja, dan juga ESP research in the field ya. Jadi banyak yang bisa menjadi apa tadi itu sumber needs analysis tadi itu ya. And the main instrument itu bisa questionnaire, kemudian apa, authentic spoken and written text, kemudian juga discussion, for FGD misalnya, atau structure interview. Jadi interview yang terstruktur ya. Jadi udah disiapkan dulu apa itu namanya, daftar pertanyaannya, kemudian itu nanti digunakan untuk melakukan needs analysis, dan juga observation dan assessment. Jadi seperti itu. Itu hal yang bisa digunakan ketika nanti adik-adik akan memulai yang namanya apa itu project needs analysis. Tapi itu masih nanti yang kita diskusi tentang
teori dan juga tentang itu dulu. It is important for ESP practitioners to carry out needs analysis study prior to developing and designing ESP syllabus course, selecting a teaching approach, and other relevant process that require needs analysis. Jadi hasil dari needs analysis tadi itu menjadi landasan bagaimana ESP teacher atau ESP practitioner itu mempersiapkan modulnya, mempersiapkan course-nya, mempersiapkan topik-topiknya, mempersiapkan exercise-nya dan sebagainya. Dan juga itu nanti menjadi setelah needs analysis itu tadi diinterpretasikan, dianalisis, dan itu nanti menjadi jadi mereka maunya seperti ini nih loh, belajarnya bahasa Inggris itu. Jadi seperti itu. Oke, jadi itu hal yang biasa saya sampaikan. Di bawah ini nanti akan ada Mr. Hari berikan beberapa question for discussion ya. Jadi setelah mendengarkan penjelasan dari Mr. Hari ini nanti silahkan adik-adik bisa melihat di bagian activity untuk apa itu tadi dijawab pertanyaan yang ada di situ ya. Jadi itu aja. Sekali lagi Mr. Hari minta maaf sebelumnya karena sudah harus meninggalkan beberapa pertemuan kepada adik-adik semuanya, tapi semoga kedepannya bisa Mr. Hari bisa lebih intens lagi dalam mengajar via offline seperti itu. Oke, thank you so much, and then that's all from me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.